adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020. Kita memang masih berada di rumah kita masing-masing, tapi kakak berharap adik-adik semua yang ada di rumah dapat mengikuti ibadah dengan baik, berada dalam keadaan yang sehat, dan penuh sukacita, dan tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah di pagi hari ini, marilah kita menyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Mats Pelkat PA. Mari kita mulai. 3, 2, 1. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita angkat pujian kita. Coba adik ambil kidung cerianya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 339, yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk
Lipat tangan, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kesehatan, atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami hingga kami masih berada di dalam keadaan sehat hingga pada pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami masing-masing. Baik adik-adik yang ada di rumah atau hamba-Mu Tuhan, berkatilah ibadah kami agar kami boleh melakukan ibadah ini dengan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, dan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 10, ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Mari adik-adik kita persiapkan Alkitab kita, dan kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 10 ayat 1 sampai dengan 11. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukum-Mu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa, malah petaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bernyanyi. Adik-adik persiapkan kidung cerianya. Kita akan bernyanyi bersama dari kidung ceria 199, Kusuka Menuturkan. Cinta kasihnya, ku suka
cinta kasih-Nya. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan ambil Alkitab kalian, buka kitab Imamat, pasal yang pertama, ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu natsnya? Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Baik, kalau sudah ketemu, biarkan saja Alkitabnya terbuka. Sekarang kita mau berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, untuk kita bisa dimampukan memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong, menopang kami, untuk kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, mengimaninya, dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk dibentuk dalam proses pembelajaran ini. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Semua Alkitabnya sudah terbuka ya. Sekarang kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Pegang Alkitabnya masing-masing. Perhatikan Alkitabnya masing-masing. Dan dari sini kakak yang akan membacakan ayat Alkitab yang menjadi bahan renungan kita di siang hari ini. Semua sudah siap? Ya. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu. Harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di siang hari ini.
Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Imamat ya. Kitab Imamat ini adalah kitab Musa. Salah satu kitab Musa. Kitab Musa itu ada 5 ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, sekarang hari ini kita belajar dari kitab Imamat, pasal yang pertama. Kitab Imamat ini berisi tentang begitu banyak aturan. Aturan-aturan bagi orang Israel pada masa itu ya. Aturan tentang bagaimana cara mereka hidup di hadapan Tuhan. Aturan bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang yang tertulis di dalam kitab Imamat ini. Nah, saat ini kita belajar dari Imamat pasal yang pertama. Di pasal yang pertama ini yang ditekankan itu adalah tentang korban, khususnya korban bakaran. Karena korban bakaran yang akan mereka berikan itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi korban bakaran itu adalah merupakan persembahan orang Israel kepada Tuhan pada masa itu. Jadi adik-adik, ketika orang Israel mau memberikan korban bakarannya kepada Tuhan pada masa itu, mereka nggak bisa sembarangan. Oh ya, aku mau kasih korban sama Tuhan hari ini. Sudah, suka hati. Aku mau pilih apa, suka hati. Apa yang mau aku bawa, suka hati. Bagaimana caranya, suka hati. Nggak bisa. Waktu itu nggak ada cerita suka hati. Semuanya sudah ada aturannya. Ketika engkau mau memberikan korban apa, aturannya sudah jelas. Bagaimana caranya sudah jelas. Panduan-panduannya sudah ada. Ketika mau beri korban ini, semuanya sudah jelas. Semua sudah diatur di dalam kitab Imamat ini oleh Tuhan yang dia sampaikan kepada Musa pada saat itu untuk disampaikan kepada semua umat Israel. Jadi tidak sembarangan adik-adik. Nah, waktu itu ketika mereka mau memberi korban bakaran, ya, kalau kita mengacu pada firman yang kita baca saat ini, itu ada aturannya. Apa? Oh, jenisnya ada. Ternaknya ada. Apa? Lembu sapi atau kambing domba. Tidak bisa sembarangan. Sudah ditentukan apa jenis ternaknya. Gitu. Lalu bagaimana caranya? Jadi caranya sudah ditentukan adik-adik. Ya. Apa yang harus mereka bawa? Kualitasnya bagaimana? Gitu. Modelnya yang bagaimana yang harus dia bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi nggak bisa sembarangan, oh ngelihat lembu sapi yang seperti itu lalu dibawa saja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak bisa. Mereka harus melihat, oh ya ini lembu sapi dengan persyaratan yang bagaimana. Tuhan menginginkan bahwa persembahan itu tidak ada yang cacat. Ya, tadi kita sudah dibaca di ayat yang keberapa itu dinyatakan bahwa dia tidak bercacat. Tuhan menginginkan yang terbaik dari persembahan kita. Apa yang mau kita kasih kepada Tuhan itu yang terbaik. Itu yang diinginkan Tuhan. Nah, sudah ada aturannya. Berarti ketika aku mau kasih korban bakaran tentang lembu sapi atau kambing domba, boleh, kata Tuhan gitu kan. Lalu orang Israelnya harus memilih lagi mana yang dia harus ambil. Oh, tidak bercacat. Berarti kambing domba atau si lembu sapi yang akan dia persembahkan itu sebagai korban bakarannya, itu dia harus cari yang tidak bercacat. Dia harus lihat, oh ini tidak ada cacatnya, ini bagus punya, ambil. Dan itu dibawa. Itu yang dia bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan pada masa itu. Lalu bagaimana cara pengolahannya? Itu pun sudah ada aturannya. Ya, kalau kita ingat tadi apa yang kita baca di ayat-ayat ini, bagaimana caranya pengolahannya, itu diberikan kepada siapa? Ada imam, ada anak-anak Harun di situ, ya, yang akan mengolah itu persembahan, gitu. Bagaimana cara mengolah persembahannya? Itu pun semua ada aturannya. Bagaimana di tempat mana mereka? Di mezbah yang sebelah mana? Utarakah, selatankah? Lalu itu darahnya diapakan? Lalu bagian dalamnya itu diapakan? Semua ada aturannya. Jadi tidak sembarangan dari satu ternak itu pun tidak sembarangan. Semuanya dikasih begitu saja. Ada aturan-aturannya yang mana yang dikasih, yang mana yang perlu
cuci bersih, yang mana yang harus disiapkan dengan baik. Nah, semua itu diberikan kepada orang Israel pada saat itu untuk mereka lakukan ketika mereka memberi persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ini jadi seru juga ya. Kalau gitu apa sih itu persembahan? Kok kayaknya ribet amat gitu ya? Nah, kalau kita perhatikan katanya persembahan. Ini kan sudah kelas 4, 5, 6 ya. Pasti tahu dong dari kata dari bahasa Indonesianya ya. Coba kita lihat. Apa kata dasarnya? Persembahan. Ya, persembahan kata dasarnya adalah sembah. Ya, sekarang kakak tanya lagi adik-adik. Apa itu artinya sembah? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu katanya sembah itu adalah pernyataan hormat atau hikmat. Ya, sembah itu adalah pernyataan hormat atau hikmat atau kata-kata yang ditujukan kepada orang yang terhormat, orang yang lebih dihormati. Itu arti sembah. Nah, kalau kita tambah imbuhan per dan annya, persembahan, maka itu menjadi semacam hadiah yang akan diberikan kepada orang yang dihormati itu tadi. Hadiah yang akan dipersembahkan, yang akan disampaikan kepada orang yang terhormat atau yang kita hormati. Atau semacam hidangan atau pertunjukan yang akan disampaikan kepada tamu terhormat. Kan kalau kita perhatikan ya adik-adik, kamu perhatikan di rumah. Kalau akan ada undangan tamu, mama papa itu mau menjamu tamu di rumah. Itu mamanya masaknya masak biasa-biasa saja, cuma telur ceplok, ya, ikan asin, atau cuma rebus daun pucuk ubi sama terus nanti dikasih kecap di situ. Apa begitu sajian si mama? Kan tidak ya. Pasti ketika mama papa itu menjamu tamu yang datang ke rumah, itu biasanya masakan mama, ya kan? Kalian juga pasti sudah tergoda dengan aromanya, sudah kepengen langsung kapan ini jam makannya, kapan jam makannya gitu ya. Kenapa? Karena pasti mama menyajikan makanan-makanan yang enak, ya, menunya keren kan gitu. Kenapa? Karena mama mau menjamu tamu yang dia hormati, yang dihormati oleh keluarga kalian, oleh papa, oleh mama. Jadi yang dihidangkan pun makanannya tidak sembarangan. Atau ketika kalian akan melakukan pertunjukan misalnya, mau konser, mau apa, mau menari, mau nyanyi di katakanlah di acara Natal sekolah. Apakah itu perlu latihan atau tidak? Ya, untuk memberikan yang terbaik kan kalian pasti latihan. Nggak ada orang yang mau tampil di depan umum gitu ya. Katakanlah kayak tadi itu mau nyanyi atau ikut paduan suara pada saat perayaan Natal tanpa ada latihan. Kenapa? Karena kita pengen memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada semua penonton yang pada saat itu menyaksikan bagaimana tampilan kita, ya, di acara tersebut. Jadi gak sembarangan. Begitu juga dengan ini. Persembahan itu adalah sesuatu yang istimewa, ya, sesuatu yang baik. Kalau secara kualitasnya luar biasa. Jadi gak sembarangan. Hadiah yang baik, yang bagus itu yang akan disampaikan kepada orang terhormat atau kepada orang yang kita hormatin itu. Nah, seperti itulah yang diinginkan Tuhan pada masa orang Israel waktu itu. Kalau kita kembali ke kitab Imamat ini ya, Tuhan itu ingin mereka memberikan yang terbaik sehingga tidak ada hewan yang cacat yang menjadi korban bakaran. Semua hewan ternak yang sudah ditentukan jenisnya itu yang akan dikorbankan oleh bangsa Israel untuk disajikan sebagai korban persembahan mereka, itu sudah pasti hewannya dari hewan yang terbaik, hewan pilihan ya, ternak pilihan. Tuhan itu menginginkan yang terbaik dari kita umat manusia, adik-adik.
Kalau pada saat itu Tuhan inginkan korban bakaran dari ternak yang berkualitas, yang tidak ada cacatnya ketika orang Israel mau memberikan persembahannya kepada Tuhan, gitu ya. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan suka hal-hal yang terbaik, ya, termasuk kepada orang Israel pada saat itu. Sehingga ada dikeluarkan aturan-aturan itu yang untuk ditaati oleh orang Israel ketika mereka hendak memberikan persembahannya. Nah, sekarang kalau kita kembali dalam kehidupan kita seperti saat ini, itu pun Tuhan tetap inginkan yang terbaik dari kita. Ya. Dari kitab Imamat ini kita diingatkan adik-adik, Tuhan menginginkan persembahan yang terbaik dari kita. Persembahan yang bagaimana? Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Kak persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah persembahan yang berasal dari hati yang bersyukur. Kita sebagai orang yang memberi persembahan diminta untuk memiliki hati yang penuh syukur ketika kita menyampaikan persembahan itu. Ya. Kedua, persembahan yang berasal dari jerih lelah kita sendiri. Persembahan yang berasal dari jerih lelah kita sendiri, bukan karena paksaan, bukan hasil curian ataupun rampasan. Ya. Yang ketiga adalah persembahan terbaik itu adalah setiap orang yang memberikan sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya nggak apa-apa, persembahan kita juga berbeda-beda. Gitu. Tuhan tidak menentukan jumlah. Ya, untuk setiap orang jadi sama. Enggak, karena kita juga punya berkat, punya kemampuan, punya kekuatan yang berbeda-beda. Maka itu yang diminta sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita punya banyak, ya berilah yang terbaik sesuai kebanyakan yang kita punya. Tapi ketika kita juga punyanya tidak banyak, maka kita juga tidak memaksakan diri untuk memberikan melebihi dari kemampuan kita. Yang terakhir adalah persembahan yang didasari atas terbentuknya pengertian bahwa hidup setiap orang merupakan pemberian Tuhan. Jadi kembali lagi seperti yang pertama tadi sebagai ungkapan syukurnya bahwa hidupnya adalah pemberian Tuhan gitu. Jadi ya memang sepatutnya kita itu memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, bukan karena paksaan gitu ya. Oke, adik-adik, sekarang kalau kita mau kembalikan ke diri kita sekarang. Kak, dulu kan orang Israel kasihnya ternak. Sekarang di mana mau cari ternak? Masa tiap hari ngasih persembahannya bawanya ternak gitu ya? Enggak. Sekarang disesuaikan dengan kondisi kita. Sekarang persembahan itu sudah diganti dalam bentuk uang. Semua orang ngasihnya dalam bentuk uang, termasuk kita. Lalu tadi kakak bilang sesuai dengan kemampuan, sesuai hasil jerih lelah sendiri. Kakak, kami ini belum bekerja, kan gitu ya. Anak-anak siapa yang sudah bekerja? Betul, kalian belum bekerja. Tapi persembahan uang yang kalian bawa setiap minggunya itu adalah dari orang tua kalian. Ya, itu dari orang tua kalau dalam bentuk persembahan hari Minggu. Nah, kalau gitu yang bagaimana dia ya gitu. Persembahan itu yang disampaikan, yang dititip, yang dikasih oleh si papa, si mama dari rumah sebaiknya tidak dikurangi. Bagaimana Kak cara menguranginya? Mampir dulu ke kedai, ke warung untuk belanja sesuatu. Tadinya dikasih 5.000, jadinya yang kita kasih 1.000. Dikasih 10.000, kita ngasihnya 2.000. Kenapa? Karena yang sebelum selisihnya itu, yang 4.000 atau yang 8.000 itu sudah kita pakai belanja. Tidak, Tuhan tidak menginginkan begitu. Ketika kita dikasih oleh mama 10.000, 20.000, berapapun yang dikasih, maka sebaiknya sejumlah itulah yang kita bawa untuk disampaikan pada saat memberi persembahan dalam proses ibadah. Jadi tidak ada yang pakai belanja dulu. Gitu. Jadi sisa-sisa belanja yang disampaikan. Nah berikutnya, uang persembahan yang sudah disampaikan oleh mama, oleh papa itu sebaiknya tidak dilipat-lipat sampai kecil, sampai bisa bentuknya cuma segini, padahal duit itu semana ya, segini ya. Jadinya cuma segini.
sudah kecil, jelek lagi ya duitnya, aduh susah banget gitu, udah kotor duitnya, dilipat-lipat halus lagi. Sehingga itu menyulitkan kakak pelayan. Atau kalau kalian ikut orang tua untuk gereja di gereja dewasa, itu akan menyulitkan om-om majelis juga. Ketika mereka harus membuka lembaran-lembaran uang yang sudah dilipat begitu kecil, harus dia buka. Ya, gak usah dilipat seperti melipat kertas origami. Sudah, masukin saja, gitu ya, sehingga tidak merepotkan orang lain juga untuk melakukan proses perhitungannya. Seperti itu adik-adik. Nah, itu kalau dalam bentuk uang. Ada nggak persembahan yang lain adik-adik? Ada, dan itu banyak ya. Tidak hanya duit. Jadi semua bisa kita berikan, bisa kita persembahkan untuk Tuhan yang ada pada diri kita. Apa itu? Kalian ingat nggak lagu Kidung Ceria 217? Ya, nanti lagu ini akan kita nyanyikan setelah firman Tuhan ini. Ya, apa itu lagunya? Judulnya Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu. Beri padanya segenap hidupmu. Ada lagi kata selanjutnya, beri padanya segenap hartamu. Beri padanya segenap bakatmu, segenap waktumu. Ya, beri padanya segenap kasihmu. Jadi tidak semata-mata hanya duit adik-adik, hanya uang yang dapat kita persembahkan, tidak. Bahkan katanya beri segenap bakatmu. Kamu punya bakat apa? Kamu punya kemampuan apa? Talenta apa yang kamu punya? Apakah itu sudah dikembangkan dengan baik? Apakah itu sudah pernah kamu kamu persembahkan secara baik? Gitu ya. Termasuk kepada Tuhan, misalnya kamu punya bakat nyanyi. Itu sudah benar-benar kamu asah dengan baik, kamu kembangkan dengan baik, dan itu pernah kamu lakukan untuk bisa memberikan pujian kepada Tuhan dengan baik. Atau ya punya bakat nyanyi tapi ya sudahlah gitu saja, dan kamu sama sekali gak pernah memuji Tuhan lewat suara indah yang kamu punya. Pujian-pujian yang kita nyanyikan, yang kita sampaikan kepada Tuhan adik-adik, itu juga termasuk persembahan. Nah, kalau kembali seperti yang tadi, ya dari cerita kita di awal tadi, sesuai dengan apa yang ada padamu, sesuai kemampuanmu, bukan karena paksaan ataupun hasil rampasan, tapi apa yang ada pada kita. Nah, sekarang ketika kamu punya bakat menyanyi misalnya, atau punya talenta yang lainnya lah, apakah itu sudah kamu berikan kepada Tuhan? Kamu persembahkan kepada Tuhan lewat hidupmu. Seperti sekarang adik-adik, kalau kita mau lihat kondisi sekarang ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memberikan persembahan terbaikmu bagi Tuhan di situasi COVID sekarang, di situasi wabah yang sedang merajalela, sampai-sampai kita tidak bisa keluar rumah. Kita disuruh untuk berada di rumah saja, untuk rajin mencuci tangan. Kalau berinteraksi dengan orang lain berjarak dan menggunakan masker. Begitu banyak aturannya. Nah, di dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Ada nggak hal terbaik yang bisa kita lakukan sehingga itu juga bisa menjadi persembahan kita kepada Tuhan? Bisa. Iya, kakak percaya bahwa kalian bisa melakukan itu. Ya, kalian adalah anak-anak yang mampu untuk taat. Kalian adalah anak-anak yang mampu mendisiplinkan diri. Kalian adalah anak-anak yang mampu untuk tidak memaksakan kehendak kalian melakukan sesuatu yang untuk saat ini dilarang. Misalnya untuk keluar rumah, untuk pergi jalan-jalan ke mall, atau jalan-jalan ke tempat wisata lainnya. Sekarang itu semua dilarang. Bermain ke rumah teman, ya. Nah, bisa nggak? Bisa. Kakak berharap kalian bisa melakukannya, tapi kak bosan. Oh, sudah pasti. Tapi tidak akan menjadi bosan ketika kalian punya kreativitas, punya kemauan untuk menumbuhkan, mengembangkan kreativitas yang ada pada kalian.
Ya, di samping di rumah kalian menaati aturan yang ada, mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru kalian dan belajar lewat online ya, seperti kita saat ini ibadahnya online. Nah, itu juga bisa kalian lakukan. Kalian bisa mengikuti pelajaran secara online, mengerjakan tugas dengan baik, bisa memberikan menyerahkan tugas sesuai dengan yang disampaikan oleh guru, dan juga bisa melakukan hal yang lain. Tidak hanya belajar gitu. Bisa semakin dekat dengan orang tua, kakak, adik. Kenapa? Karena sudah sama-sama ada di rumah, waktunya banyak, bisa ngobrol bersama-sama, ya, bisa mengerjakan hal-hal yang lain secara bersama-sama. Jadi gitu ya adik-adik, banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang ada pada diri kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi intinya adalah yang terbaik dari kita dan kita persembahkan kepada Tuhan dengan ungkapan syukur bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, bahwa hidup kita ada sekarang ini sebagaimana adanya itu semata-mata adalah karena pemberian Tuhan. Jadi silakan, ayo mari kita semua berlomba-lomba memberikan persembahan terbaik kita, sehingga persembahan terbaik kita itu adalah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Ya, kita berlomba-lomba memberikan sesuatu yang baik, bukan untuk supaya kita dikenal orang, untuk kita dipuji orang, ataupun kita untuk diakui orang. Tapi mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena itu adalah hal yang menyenangkan Tuhan, yang sepatutnya memang kita kasih kepada Tuhan sebagai persembahan kita, sebagai rasa syukur kita atas begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Demikian adik-adik, kakak percaya bahwa kalian akan mampu memberikan persembahan terbaik kalian sesuai dengan apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang terbaik dari kalian, ya, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan tanpa ada paksaan dan tidak di luar dari batas kemampuan kalian. Berikanlah yang terbaik sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyayangi kita, memberkati kita, melindungi kita. Begitu banyak anugerah Tuhan. Jadi sepatutnya memang kita senantiasa mengucap syukur, memberi persembahan terbaik kita sehingga Tuhan senang atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik terkasih, sebentar tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon dengan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 2:17, 1, 2, dan 3. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita.
di siang hari ini. Mari kita berdoa bersama. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah Bapa yang baik. Engkau sungguh baik pada kami. Banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan betapa Tuhan sungguh mencintai kami. Sepatutnya lah kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Siang hari ini pun Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama melakukan peribadatan ini di tempat kami masing-masing, itu semua adalah semata karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang memberikan kami kesehatan, yang memberikan waktu bagi kami untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan di dalamnya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan, biarlah itu bersemayam di hati kami, menjadi modal bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Topang kami senantiasa ya Allah. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Mampukan kami untuk melakukannya ya Bapa. Memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kami sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan kami, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Bapa di surga. Terima kasih Allah ya Bapa. Pada saat ini kami juga bersama-sama mau menaikkan doa untuk anak-anak PA kelas tanggung 4, 5, 6 SD yang saat ini menjalani proses pendidikan di rumah masing-masing karena adanya pandemik di negara kami. Ya Allah yang baik, biarlah semua anak-anak ini Engkau topang untuk mereka tetap memiliki semangat menjalani pendidikan di rumah mereka masing-masing, untuk tetap dengan setia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, meskipun itu harus mereka lakukan di rumah. Berilah kepatuhan kepada semua anak-anak ini ya Bapa, untuk mereka mau mendisiplinkan diri, untuk mau menaati aturan yang berlaku, sehingga mereka tidak berkeinginan untuk pergi keluar untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan saat ini. Kami percayakan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Begitu juga dengan para orang tua mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesehatian bagi para orang tua ini untuk mereka tetap dengan penuh ketekunan, keteladanan, membimbing semua anak-anak yang saat ini harus melakukan proses pembelajaran di rumah. Engkau topang juga orang tua ini ya Bapa di dalam proses pekerjaan, baik bagi ayah maupun ibu yang melakukan pekerjaan di luar. Tuhan juga topang, Tuhan pelihara mereka. Hikmat yang daripada-Mu Bapa boleh menjadi teladan bagi anak-anak ini semua. Terpujilah nama-Mu ya Kristus Allah kami. Begitu juga dengan kondisi negara kami yang sedang dilanda COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Tuhan saja yang memulihkan. Biarlah wabah ini boleh cepat berlalu dari negara kami. Beri kami semua kesatuan hati untuk dapat mentaati aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kami terkait protokoler kesehatan saat ini. Sehingga keinginan untuk mempercepat, memutus rantai penyebaran COVID ini boleh segera berlaku ya Bapa, sehingga kami boleh kembali memperoleh kebebasan kami untuk boleh melakukan aktivitas-aktivitas kami di luar. Kami boleh dimampukan untuk kembali berinteraksi satu sama lain dengan tidak memiliki rasa takut ya Bapa, rasa cemas, rasa curiga, atau apapun itu ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang menopang kami semua untuk kami bisa melalui ini. Begitu juga dengan pemerintahan kami ya Bapa, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat yang paling rendah di negara ini, pimpinan aparatnya ya Bapa, Engkau yang menopang mereka untuk mampu
menerapkan aturan-aturan untuk mampu mengambil kebijaksanaan terkait situasi saat ini, sehingga kami seluruh rakyat yang ada di negara ini boleh hidup dengan tetap penuh sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang baik. Inilah doa yang boleh kami sampaikan di siang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan mengabulkan permohonan kami yang kami sampaikan secara bersama-sama di dalam doa Tuhan yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Buat adik-adik yang memberi persembahannya dapat dititipkan kepada orang tua adik-adik dan disetorkan ke gereja, atau dapat langsung mentransfer ke rekening GPIB Immanuel Pekanbaru. Mari adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Sebentar tadi kita telah memberikan persembahan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa, lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga di saat ini. Dan sebentar tadi kami telah memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami. Dan berkatilah majelis yang akan mengelola serta menggunakannya dengan baik. Dan biarlah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum akhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita bernyanyi pujian dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Kasih Kristus mengawali
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Ya, silakan kembali dalam kehidupan keseharianmu, lakukan apa yang terbaik di masa situasi yang tidak enak saat ini. Ketika ada larangan untuk tidak boleh berkumpul, jangan dilakukan untuk berkumpul. Ketika ada anjuran untuk menggunakan masker, anjuran untuk mencuci tangan, ya, anjuran untuk menjaga jarak dengan orang lain, silakan semua dipatuhi, dituruti sehingga kamu bisa dalam keadaan baik walaupun situasi saat ini sedang tidak enak. Kakak tahu itu bukan hal yang gampang ketika kalian diminta untuk terus selalu berada di rumah. Belajar di rumah, melakukan semuanya di rumah, memang sungguh situasi yang sangat membosankan. Tapi lakukanlah semua dengan penuh sukacita, supaya ketika kita bisa mendisiplinkan diri, mematuhi aturan yang ada, kita bisa mengembangkan kemampuan diri, melakukan aktivitas yang kita bisa lakukan di dalam keterbatasan yang ada. Percayalah bahwa kita pun dimampukan untuk memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan, persembahan yang menyenangkan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan di situasi saat ini bisa menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Sekarang kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita di siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin kami dalam peribadatan kami di siang hari ini. Sebentar kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang topang kami untuk dimampukan melakukan hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang mengharumkan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Pelihara kami dengan cinta kasih-Mu, berkati kami di dalam setiap gerak langkah kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa ke hadapan Bapa di surga. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.